Pagi ini saya akan sharing kembali berbagi dengan saudara semua. Saya ingin melanjutkan kembali seperti janji saya firman Allah yang diajarkan kemarin. Kita masih bicara tentang seorang tokoh Alkitab, seorang pribadi yang namanya dicatat Alkitab. Seorang warga negara Roma yang bernama Cornelius. Yang kita pelajari kemarin dia adalah seorang perwira, seorang jenderal panglima. Padahal kalau kita baca sejarah Roma, masih ada banyak tokoh-tokoh tentara Roma, pahlawan perang Roma yang hebat-hebat. Octavianus misalnya, atau siapa yang lain. Tapi yang tercatat justru nama seorang Cornelius. Kenapa? Dia punya kriteria, keistimewaan dalam pribadinya. Kemarin kita baca, salah satunya dia saleh, takut akan Allah. Suka memberi sedekah. Ya. Dan ini kita mau belajar. Kalau kemarin kita belajar dari belakang 44 sampai 48. Sekarang kita fokus ayat 1 sampai 4 saudara ya. Mari kita baca kembali ayat ini. Cuman 4 ayat saja terangkan sama saudara ya. Saya baca ayat 1, saudara 2, 4-nya sama-sama ya. Kisah pasal 10 ayat 1 begini kata firman Allah. Di Kaisarea ada seorang bernama Cornelius. Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ayat 2 teruskan saudara. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ayat 3. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Sama-sama kita baca ya ayat yang keempat, 1, 2, 3. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Langsung saja ya, lihat ayat 1. Saya terangkan sama saudara. Saya baca ulang sekali lagi. Di Kaisarea ada seorang bernama Cornelius. Clear, jelas. Seorang perwira dia. Jabatannya perwira. Pasukan yang disebut pasukan Italia. Kata perwira di sini menunjukkan jabatannya. Karena di dalam terjemahan King James Version, terjemahan bahasa Inggris, kata perwira itu ternyata disalin dengan kata centurion. Ya, a centurion of the Italian. Jadi ternyata Cornelius ini perwiranya seorang centurion. Anda tahu centurion? Centurion itu berarti dia membawahi pasukan, membawahi prajurit itu sampai puluhan ribu orang itu centurion. Ribuan orang prajurit yang di bawah komando kepemimpinannya. Jenderal ini orang. Dan ini jenderalnya jenderal Roma gitu loh. Bukan kaleng-kaleng maksud saya. Karena kalau kita bicara tentang jenderal, perwira, panglima gitu ya. Panglimanya di Indonesia ada Kasat. Indonesia ada jabatan panglima tertinggi. Ini kalau ngomong panglima, ini kalau kita bicara centurionnya kerajaan Roma, bangsa Roma. Itu bukan kaleng-kaleng. Karena di masa lalu kerajaan Roma itu superpowernya dunia, itu tentara polisinya dunia gitu, negara superpowernya dunia. Kalau sekarang barangkali semacam Amerika Serikat negara superpower, tetapi Amerika tidak pernah sehebat Roma. Romawi itu pernah hampir menjajah seluruh dunia. Roma di masa lalu hampir pernah menguasai seluruh dunia, Amerika belum. Roma itu pernah menjajah seluruh dunia loh, termasuk Israel, bangsa umat pilihan Allah pernah dijajah oleh bangsa Roma. Dan ini bangsa penjajah, Cornelius namanya. Ini seorang tentara, seorang centurion, seorang jenderal. Tapi jenderal satu ini beda. Namanya jenderal. Ya cuman ngomong saudara ya. Apa yang saya katakan ini memang begitu realitanya. Ketika kita ngomong namanya prajurit tentara Romawi. Bangsa Romawi jenderalnya, prajuritnya di masa lalu. Kejam, sadis, jahat, tukang bunuh, raja tega, tidak punya belas kasihan. Kita kenal istilah gladiator. Orang sama orang diadu sampai mati. Manusia diadu sama binatang sampai mati.
Mana ada manusia bangsa mana coba di dunia ini manusia diadu sama singa. Ya menang singanya, binatang buas. Tapi itu terjadi, siapa yang bikin? Bangsa Romawi, tentara prajurit Roma bikin gladiator. Tidak ada kita pernah dengar dari bangsa lain, bangsa yang kejam loh. Tapi jenderal satu ini, prajurit tentara satu ini tidak sadis, dia tidak kejam. Kita lihat ayat yang ketiga dikatakan, ayat yang kedua maksud saya, dia itu saleh. Perhatikan ayat ini ya, dikatakan ayat kedua, ia saleh. Ini yang pertama, kriteria pertama keistimewaan seorang jenderal prajurit Roma yang bernama Cornelius. Ini beda sama yang lain, bukan pendeta loh. Ada dikatakan berdoa senantiasa nanti, bukan pendeta, tentara, prajurit. Kadang pendeta tidak saleh, kadang pendeta pun jabatannya, saudara ya, tapi tidak senantiasa berdoa, sampai lupa berdoa gitu ya, saking tidak pernah berdoa. Bukan saleh tapi salah jadinya kan hidupnya begitu. Tapi kita lihat ini saleh, si tentara centurion ini saleh. Saya coba perdalam. Ayub itu orang yang kaya raya, taipan di masa zamannya. Tapi Ayub pun seorang taipan konglomerat. Dia juga dikatakan saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ayub disebut Alkitab bersaksi kepada kita. Ayub adalah taipan kaya raya yang saleh. Susah loh dicari begini. Kaya, ya yujian duitnya banyak, saleh. Apa maksudnya saleh? Cepat saja ya. Saleh ternyata dalam terjemahan bahasa Inggris KJV itu pakai kata a devout man. Orang yang saleh, seorang yang saleh. Apa sih artinya a devout man? Apa artinya seorang yang saleh? Berdasarkan terjemahan versi bahasa Inggris kata devout, a devout man itu artinya adalah orang yang penuh penyerahan diri. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi kalau kita bicara orang itu saleh loh Pak Pendeta. Ada mesti tahu saleh itu artinya adalah a devout man. Seorang yang punya penyerahan diri kepada Tuhan. Hidupnya berserah kepada Tuhan. Pertanyaan saya kepada Anda semua, juga kepada saya tentunya. Adakah dalam hidup kita punya penyerahan diri kepada Tuhan? Kita suami-suami, kita kepala keluarga. Apakah kita punya sebagai suami kepala keluarga penyerahan diri kita kepada Tuhan? Berserah. Saya kasih tahu saudara, berserah diri kepada Tuhan. A devout man, seorang yang penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Tingkat iman yang tertinggi, tingkat iman yang paling dalam, tingkat iman yang paling tinggi itu berserah kepada Tuhan. Anda mesti ngerti ini. Tidak cukup saya beriman Pak, saya percaya sungguh Pak kepada Tuhan. Tingkat percaya yang paling dalam, tingkat iman yang tertinggi itu adalah devout. Berserah, bisa berserah kepada Tuhan. Hadapi kesulitan, hadapi persoalan, hadapi tantangan, bisa berserah diri kepada Tuhan. Berserah diri itu apa? Seperti Paulus pernah berkata, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu namanya orang yang berserah diri kepada Tuhan. Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Bukan rencanaku, rencanamu. Bukan keinginan dagingku yang jadi, keinginanmu. Itu a devout man. Itu namanya orang saleh. Cornelius itu prajurit, bukan pendeta. Bukan gembala. Dia tentara, tapi tidak kejam. Dia tidak salah hidupnya. Saleh tapi. A devout man hidupnya. Punya penyerahan diri. Sudahkah kita dalam menghadapi setiap tantangan hidup kita? Sudahkah kita sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga juga, sebagai orang tua yang sedang membesarkan, memelihara, mendidik anak-anak kita dalam takut akan Allah. Sudahkah kita sebagai orang tua berserah diri kepada Tuhan untuk anak-anak kita? Tidak gampang didik anak zaman sekarang. Saya mendidik anak ini belajar dari jemaat. Saya liatin jemaat ini, saya liatin jemaat ini. Itu saya terapkan yang baik kepada anak saya. Karena seringkali jujur ya,
Bapaknya, ya memang bapaknya takut akan Tuhan. Dia gak bisa serang bapaknya, anaknya diserang sama setan. Atau bapaknya diserang sama setan. Makanya udah gampang. Mau profesi pekerjaan apapun termasuk gembala, hamba Tuhan, ada pengusaha, ya Anda karyawan, ada bos, owner satu perusahaan. Ingat, adakah Anda sebagai seorang itu saleh punya penyerahan diri? Ya, bukan kehendakku, kehendakmu Tuhan yang jadi. Dan ternyata yang namanya Cornelius itu seorang tentara, panglima jenderal, centurion yang punya penyerahan diri kepada Tuhan. Mari belajar dari orang bernama Cornelius pagi ini yang namanya dicatat. Kenapa bukan pahlawan-pahlawan yang tertulis dalam kerajaan sejarah Roma yang hebat-hebat? Kok orang ini dicatat Alkitab? Kenapa bukan yang lain? Dia saleh. Makanya namanya tercatat, dicatat dalam Alkitab. Karena dia punya pribadi seorang yang punya penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Jadi kalau pagi ini apapun kita hadapi, serahkan penuh kepada Tuhan. Kalau kita tanda orang berserah diri penuh kepada Tuhan, tanda orang itu saleh, tanda seorang adalah a devout man. Tandanya apa? Hands up, dia angkat tangan sama Tuhan. Tuhan, aku tidak sanggup. Aku tidak bisa tanpa Tuhan. Aku tidak mampu Tuhan jalankan kerjaan ini. Aku buntu Tuhan, aku tidak sanggup. Hands up, dia angkat tangan. Dan kita tahu kalau kita hands up, angkat tangan, Tuhan yang turun tangan, bela kita, tolong kita, angkat kita, bantuin kita, kasih jalan keluar sama kita. Hands up, penyerahan diri penuh. Bukan lagi andalkan kekuatan kita. Kalau kita masih pakai kekuatan daging kita, kemampuan kita, itu bukan saleh, salah namanya. Sorry ya kata-kata saya, sorry to say, banyak salahnya kita, banyak kelirunya kita. Kenapa? Karena kita tidak a devout man, tidak berserah diri penuh kepada Tuhan. Engkau yang takut, engkau yang cemas, engkau dibayang-bayangi, ditekan oleh ketakutan. Kenapa kamu takut, khawatir, cemas? Karena engkau tidak a devout man. Engkau tidak berserah diri penuh kepada Tuhan. Apapun masalahmu, hands up, Tuhan aku tidak mampu. Biar Tuhan yang turun tangan, bantuin, tolong kita. Percaya ada bantuan kekuatan, ada injection power yang Tuhan lepaskan untuk tolongin bantuan setiap kita. Saya percaya, seperti saya pernah sampaikan, Anda akan mengalami yang namanya divine connection, dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Tuhan itu punya orang kunci. Tuhan itu punya orang-orang yang dipakai di dunia ini bisa tolong kita. Tapi kuncinya Tuhan. Tuhan punya orang kunci. Makanya hari ini apapun keadaanmu, berserah diri penuh kepada Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi, Kristus yang hidup di dalam aku. Jangan andalkan kekuatan. Yang kedua, coba next Anda lihat. Ada kata berserah diri. Kita ketemu kata di sini Yohanes 15 ayat 5. Saya mau tunjukkan dulu contoh sama saudara. Satu kali ada kisah tentang yang namanya Adam sama Hawa. Ini namanya tidak berserah, mengandalkan kekuatannya. Satu kali Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, kita tahu. Dia menyematkan daun ara di tubuhnya. Itu daun disambung sama daun. Anda lihat gambar dulu ya. Disambung sama daun. Daun disambung sama daun. Daun disambung. Nutupi ketelanjangannya. Tuhan datang sama Adam. Adam, manusia di mana engkau? Kami sembunyi Tuhan. Kenapa sembunyi? Karena kami telanjang, kami malu. Karena sudah melanggar, jatuh dalam dosa kan. Menutupi ketelanjangannya. Atau kalau diterjemahkan secara rohani, menutupi kesalahannya pakai daun pohon ara. Makanya daun yang disambung dengan daun dengan cara Adam Hawa, cara manusia. Itu menutupi kebenaran, pakai kebenarannya. Mengandalkan kekuatannya, mengandalkan pikirannya, mengandalkan pengetahuannya. Itu bicara daun pohon ara, sambung daun, disambung daun. Menutupi. Tapi Tuhan baik, penuh rahmat, penuh anugerah. Tuhan kasih jalan keluar. Daunnya itu diganti dengan kulit binatang. Dan dikasih jalan keluar. Disuruh keluar dari Taman Eden. Kenapa? Kalau tetap tinggal di Taman Eden, dia bisa jatuh dalam dosa-dosa yang sempurna. Kalau sampai melanggar makan pohon kehidupan dari buah pohon kehidupan, itu dosanya kekal. Makanya dikasih jalan keluar dari Taman Eden. Nanti kemudian ditebus oleh darah Kristus datang ke dunia ini. Terima pengampunan.
Dihapuskan dosa kita, dosa warisan dari nenek moyang kita. Di sini kita belajar, ini seperti ajaran Yesus dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Saya baca ya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Perhatikan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, Kristus dalam kita, hands up, berserah penuh kepada Tuhan, ia berbuah banyak, keluar buah, ada keberhasilan. Sebab di luar aku tanpa Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa, nol besar. Kita andalkan kekuatan kita, nggak bisa. Makanya belajar. Kenapa kita takut? Karena kita nggak berserah penuh sama Tuhan. Justru kalau kita berserah penuh pada Tuhan, Tuhan ada dalam diri kita. Alkitab katakan apa? Kita berbuat banyak. Tanpa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sekarang saya akan tunjukkan yang ayat kedua sama saudara. Bagian kedua ini. Ia saleh, kemudian ia serta seisi rumahnya dikatakan takut akan Allah. Kita bahas dulu ini. Ia serta seisi rumahnya itu dikatakan takut akan Allah. Menurut saya, yang namanya Cornelius ini sebagai seorang suami kepala keluarga yang luar biasa. Bisa membawa istrinya, anak-anaknya, bahkan mungkin papa mama mertua atau orang tuanya semua yang tinggal bersama dengan dia. Itu semuanya takut akan Allah. Semuanya percaya kepada Tuhan. Seisi rumah loh. Kalau Anda lihat gambar di bawah, saya bandingkan kehidupannya Cornelius itu mirip-mirip hampir sama dengan Nabi Nuh dengan bahteranya itu. Ingat cerita itu? Coba tahan gambarnya. Ingat bahtera Nuh itu? Kira-kira gambarnya seperti itu. Ada 8 orang selamat. Siapa saja mereka? Nuh, istrinya, 3 anak laki-lakinya, 3 anak menantunya. Besanya nggak tinggal sama dia. Besanya punya rumah sendiri gitu kira-kira saudara. Tapi semua keluarga Nuh yang tinggal di seisi rumahnya, semuanya selamat. Semuanya percaya pada Tuhan. Semuanya takut akan Tuhan. Memang Nuh tidak berhasil menginjili semua orang. Jadi kita belajar dari kisah Nuh. Mungkin kita nggak bisa bersaksi membuat orang percaya. Mungkin kita nggak bisa saudara ya, khotbah atau menceritakan Yesus membuat orang itu yakin ikut Yesus diselamatkan. Kita nggak membuat orang bisa selamat di luar kita. Tapi yang penting begini, minimal begini, seisi rumah kita yang bersama dengan kita, keluarga inti kita maksudnya, suami, istri, anak-anak kita, menantu-menantumu itu termasuk, cucumu termasuk, cicit Pak Pendeta, ya termasuklah. Yang dari generasi keturunanmu semuanya. Minimal begini, semuanya kita bisa selamatkan percaya pada Tuhan. Mungkin orang lain kita gak bisa selamatkan. Kita gak bisa bersaksi membuat orang lain yakin percaya sama Tuhan. Tapi Nuh memang gagal itu. Tapi minimal begini, seisi rumahnya dia keluarga inti diselamatkan. Takut akan Allah, persis sama kayak Cornelius. Adakah di antara saudara hari ini, di antara keluarga inti kita yang belum bisa diyakinkan? Kalau di tanah Jawa, seringkali saya pendeta kan ditanya, Pak Pendeta, Pak Yohanes penggembalaan di mana? Jombang Pak. Berapa jumlah jemaat? Itu jumlah jiwanya sekian ratus orang. Jiwa per orangnya disebutkan kalau di Jawa. Tapi kalau di Manado tidak. Selalu orang tanya gini, Pak Yohanes pelayan di Jombang, berapa kakak jemaatnya? Kakak, berapa kepala keluarga? Berapa kakak? 200 kakak, 300 kakak, tanyanya kakak. Susah kan jawabnya kalau saya gembala di Jawa. Berapa kakak? Nggak bisa jawab, saya bingung. Karena saya melihat di jemaat juga ada yang bukan kakak, sepotong-sepotong gitu ya. Ada suaminya sudah ikut Yesus, istri belum. Orang tuanya sudah, sorry to say, anak belum. Orang tuanya rajin ke gereja, anaknya dagang terus, anaknya jualan terus, anaknya cari uang terus. Anaknya belum, sepotong-sepotong. Kalau di Manado kakak tanyanya. Mungkin ada seperti ini, anak saya belum Pak Pendeta, suami saya belum. Lihat kisah ini, kisah 16 ayat 31. Ketika Paulus dalam penjara, dibelenggu kaki sama tangannya. Hari itu Paulus dan Silas memuji-muji Tuhan. Gempa besar. Pintu penjara lepas. Itu terali-terali besi semuanya lepas. Belenggu semuanya copot. Goyang besar.
Itu kepala penjara, ketakutan, mau bunuh diri, hulus pedang. Paulus katakan, jangan. Aku di sini, kami di sini, kami nggak melarikan diri, jangan bunuh diri. Karena dipikir sudah lari tahanannya Paulus ini. Apa kata Paulus kepada perwira ini? Karena kepala penjara berkata begini, apa yang harus aku lakukan? Apa yang mesti aku perbuat? Sampai sujud menyembah sama Paulus dia. Sakti bener ini orang ini. Ya, sampai lepas sendiri pintu penjara terbuka, belenggu copot sendiri. Hebat sakti mandraguna ini. Sembah sujud, apa yang mesti kau perbuat? Paulus ngomong begini ayat 31. Ayo jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, sama-sama kita baca ayat ini. Kisah 16 ayat 31, 1, 2, dan 3. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Katakan amin. Ini janji Tuhan. Asal kamu percaya, kata firman Allah, kamu dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Seisi rumah kita sekarang belum. Masih sepotong-sepotong. Satu ke gereja, satu dagang, satu ke gereja, satu urusannya sibuk terus. Belum percaya sama Tuhan. Tapi ada janji. Kalau kita tetap percaya berdoa buat keluarga kita, kamu dan seisi rumahmu dikatakan akan diselamatkan. Ingat cerita ini dalam Lukas 19 ayat 9, kalau Anda lihat gambar ini, seorang yang pendek naik ke pohon, Yesus lewat. Dia pengen lihat Yesus. Ada tahu siapa namanya? Sakius. Yesus berkata, Sakius turun, aku mau datang menumpang di rumahmu. Sakius turun cepat, bikin pesta. Bla 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 seterusnya. Singkat kata begini, dia kembalikan harta yang hasil korupsi setengah kepada orang miskin. Yang dia tipu, dia peras pajaknya itu 4 kali lipat dibalikin. Lalu Yesus ngomong begini di ayat 9. Saya baca ya. Kata Yesus kepadanya, kepada Sakius, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena apa? Karena orang ini pun anak Abraham. Telah terjadi keselamatan pada rumah ini. Ini Yesus langsung yang bicara ngomong. Jadi hari itu juga Sakius selamat, istrinya diselamatkan, anak-anaknya enggak tahu berapa banyak. Orang zaman dulu anaknya banyak, semuanya selamat, enggak sepotong-sepotong. Ini terjadi. Sakius bertobat, percaya, takut akan Allah, semua seisi rumahnya diselamatkan. Dari ayat ini saya tangkap sebuah pewahyuan. Ternyata Yesus Kristus Tuhan kita, dia bukan hanya juru selamat pengampun dosa kita. Dia adalah juru selamat atas keluarga kita. Dia juru selamat atas rumah tangga kita. Percaya ini. Dia bukan cuma juru selamat pengampun dosa. Dia juru selamat atas keluarga kita dan rumah tanggamu masing-masing. Kalau Yesus jadi juru selamat atas rumah tangga saudara, atas rumah tangga saya percaya rumah tangga saya akan jadi baik. Rumah tanggamu jadi baik. Suamimu yang kau katakan, aduh tapi suami saya gini-gini Pak, akan jadi baik dalam nama Yesus. Tapi suami saya gini Pak, akan jadi baik. Istrimu jadi baik. Anak-anakmu yang kau katakan tidak ada hormat Pak, anak saya gini Kak. Yesus juru selamat atas rumah tanggamu, kata Alkitab. Anakmu nanti jadi baik. Tetap percaya pada Tuhan. Tetap percaya pada Yesus. Yesus juru selamat atas rumah tanggamu. Sampai anak-anakmu nanti jadi baik. Cucumu jadi baik. Karena apa? Yesus juru selamat atas rumah tangga kita masing-masing. Kita lihat dalam ayat ini. Pada akhirnya Saleh punya penyerahan diri penuh. Yang kedua, kita belajar kembali, Kornelius itu orang yang takut akan Allah. Nularnya keras kayak pandemi dulu ya, nular sampai seluruh keluarganya diselamatkan. Paulus pun sama, nular juga keselamatan sampai kepada kepala penjara. Kita lihat sekarang bagian kalimat-kalimat yang terakhir. Kita cuma bicara 4 ayat ini, tapi belum selesai. Saudara, lihat ayat ini. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Saya gabung jadi satu, ini kalimat terakhir. Jadi kita ketemu yang ketiga sama keempat. Yang pertama punya penyerahan diri penuh, saleh, devout. Yang kedua takut akan Allah orang ini. Ini tentara bukan pendeta loh. Punya takut akan Allah. Yang ketiga kita ketemu
Dia suka memberi banyak sedekah. Saya terangkan dulu sini. Ia, tahan ya gambarnya. Ia memberi banyak sedekah. Di dalam terjemahan New International Version itu tidak ada kata sedekah. Yang ada kata generously, generosity, generous. Yang ada kata generously. Jadi ia memberi itu dengan limpah. Dengan murah hati. Tidak ada kata memberi sedekah. Memberinya itu dengan generously. Memberinya dengan limpah. Generously atau generosity. Generous itu artinya adalah orang yang murah hati. Orang yang suka berbuat baik dengan limpah. Kalau mungkin dalam bahasanya kita sederhana di dunia ini royal. Tapi mungkin saya tidak pakai kata royal. Karena kata royal itu konotasinya, esensinya itu apa ya? Negatif royal itu. Orang Jawa itu punya bahasa gunggungan. Nah, susah lah ngomong bahasa Jawa, gunggungan itu apa. Pokoknya negatif lah kata royal. Bukan royal. Generosity itu orang yang punya murah hati yang limpah. Kalau dia berbuat baik, berbuat hati yang limpah perbuatan baiknya. Dan itu sumbernya di hati. Berbuat baik, murah hati itu gak bisa dipaksakan. Itu dari sumbernya di hati, makanya dia mengalir. Makanya generosity, generously. Dan kita menarik ketemu di ayat ini. Dan dikatakan dia senantiasa berdoa kepada Allah. Orang ini suka berdoa. Masihkah Anda senantiasa berdoa dalam hidup kita? Pelayan-pelayan Tuhan. Kita hamba-hamba Tuhan. Masihkah mesbah dupa doa kita itu terus naik di hadapan Tuhan? Kalau sampai kita lupa doa, gak di dalam doa. Gak bisa salah terus hidup kita. Melenceng saja. Ya, saya berharap sih kita terus, yang terakhir juga penting ya, hidup dalam doa. Doa itu kan bentuk kita datang sama Tuhan, kekuatan kita Tuhan. Supaya waktunya cukup, saya langsung masuk pada ayat yang keempat. Lihat ayat yang keempat, ini menarik dalam ayat ini saudara ya. Ini bagian terakhir tapi penting. Dikatakan begini, ia menatap, jadi ayat 3 kan dapat penglihatan malaikat kan datang sama dia. Dipanggil Kornelius dan sebagainya. Kemudian ia menatap malaikat itu yang datang kepada dia dalam penglihatan. Dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Kata Kornelius. Jawab malaikat itu. Ini malaikat yang berkata. Berarti ini adalah kesaksian dari malaikat. Ini adalah perkataan malaikat, kesaksian malaikat. Berkata begini, semua doamu dan sedekahmu, generosity-mu, generously-mu dikatakan telah naik ke hadirat Allah. Dan Allah mengingat engkau. Jadi ternyata kalau kita berdoa, kalau kita murah hati kepada orang, kalau Anda ingin pelajaran tentang generously, murah hati, coba Anda lihat pengajaran khotbah sampaikan pada ibadah wanita Jumat kemarin. Saya bicara tentang banyak generosity, berbudi luhur itu ternyata generously. Nah kita lihat di sini, ternyata doa kita, bahkan generousnya kita, murah hatinya kita, atau perbuatan baik yang limpah kita lakukan, itu naik ke hadirat Allah. Kok bisa naik ke hadirat Allah? Kadang-kadang kita berdoa di rumah, berdoa waktu ibadah di gereja, cuma nyampe di plafon gereja, cuma nyampe mentok di plafon rumah kita, nggak tembus ke tahta hadirat Allah. Kenapa ya? Ada kalimat terakhir yang membuka rahasia ini. Dan dikatakan Allah mengingat engkau. Allah mengingat engkau. Kalau kita melakukan semuanya dengan tulus. Persembahan doa sedekah yang bagaimana sih yang sampai di hadirat Allah. Saya bantu saudara, saya teringat satu. Saya tiba-tiba ingat ya. Mungkin agak panjang jadinya ini ya. Teringat satu apa yang saya pernah alami. Saya pernah berkata pada jemaat pada hari Minggu, waktu salaman itu loh. Jemaat keluar, pulang gereja setelah doa berkat. Ada satu, ibu gak hadir kebaktian. Saya tanya sama bapaknya, kok gak datang ibu kemana? Kurang sehat, om, kata, manggil saya om, kurang sehat om. Oh iya, saya cuma ngomong, besok saya ke sana ya berkunjung ya. Saya gak ngomong jam berapa itu masalahnya. Nah, ketika besoknya saya berkunjung ke sana,
sekitar siang begitu, jam 12 lebih, setengah 1 siang begitu. Ternyata mereka berkata, aduh saya tunggu dari, ternyata bapaknya itu cuti kerja, anak-anaknya di situ semuanya ngumpul. Dalam hati saya, waduh sampai cuti kerja nungguin saya dari pagi, dipikir pagi karena saya nggak ngomong jam. Lalu ini ibu dari depan udah nunggu di depan, khawatir om ini kesasar, tiap mobil lewat diliatin. Rumahnya kecil, ruang tamunya kecil, mereka orang sederhana. Lagi ngobrol, saya cuma banyak mendengar dari cerita mereka, pendengar yang baik. Mereka cerita segala macam, ketawa-ketawa, cerita banyak hal saya mendengar gitu. Sebelum saya berdoa, ibu ini masuk ke dapur. Ya, biasa kalau jemaat pendeta datang udah sehat gitu, saudara. Belum didoakan udah sehat. Dia masuk ke dapur, dia keluarin roti. Ketika roti dikeluarin di kayak nampan begitu, dalam hati saya, tapi saya gak berani ngomong. Saya belum pernah lihat bentuk roti seperti ini di Holland Bakery, gak ada. Ayo om makan om, ayo makan om. Saya doa dulu. Nah setelah doa, saya disuruh makan. Saya makan rotinya ya bentuknya gak ada di Holland Bakery atau di bakery manapun gak ada. Saya makan. Waktu saya makan rotinya, dia berkata begini, ini saya buat sendiri khusus buat om katanya. Saya pagi-pagi subuh bangun ya, saya buat khusus buat om. Dalam hati saya langsung tersentuh saudara ya. Waktu saya makan itu roti, itu rasanya nano-nano. Ada manisnya, ada rasa kayak mint pedes sedikit, mint, tahu mint? Ada rasa asinnya, ada asamnya, nano-nano. Ya jujur enggak enak. Orang kalau sudah pernah makan roti enak, breaktok segala macam, waktu itu kok enggak enak, rotinya aneh. Tak lekai saudara, tak makan saja. Walaupun nano-nano ada asamnya, saya makan saja. Tapi saya berkaca-kaca, tersentuh hati saya. Karena ibu ini ngomong, saya bikin pagi subuh khusus untuk om. Walaupun enggak enak saya makan. Tapi tersentuh hati saya. Saya ngomong gini aja rasanya mau berkaca-kaca saudara ya. Saya cuma ingat ceritanya begini. Ini loh yang membuat kalau doa kita lakukan dengan tulus kayak ibu ini. Tersentuhkan hati, apalagi Tuhan. Manusia Yohanes saja tersentuh, apalagi hatinya Tuhan. Kalau Anda berdoa senantiasa, Anda bermurah hati memberi sedekah, memberimu dengan tulus, saya percaya itu menyentuh hatinya Tuhan. Itu nyampe di hadirat Tuhan. Semua yang kita kerjakan, memberi hidup kita dalam doa, memberi apa yang kita punya dengan murah hati. Oh Tuhan tidak tahan, menyentuh hatinya Tuhan. Lakukanlah dengan tulus. Doa pagi ini pun lakukan dengan tulus. Bukan karena ini, bukan karena itu. Kita tidak saling melihat kok. Kami melayani pun dengan tulus. Ya, semua yang kita kerjakan dengan tulus itu akan menggetarkan, membuat hati Tuhan tersentuh, jatuh cinta sama kita. Itu nyampe ke hadirat Tuhan. Kenapa cuma nyampe di plafon, nggak nyampe hadirat Tuhan? Terpaksa kali kita. Kita nggak dengan tulus melakukannya. Dan kalau kita melakukan dengan tulus, Allah akan mengingat engkau. Mengingat, Allah mengingat. Yang kita lakukan dengan tulus, doa kita dengan tulus, ibadah kita dengan tulus. Bahkan pemberian waktu hidup kita, pemberian murah hati, bantu orang atau bantu pekerjaan Tuhan. Memberi sedekah, menabur untuk pekerjaan Tuhan, menabur buat orang kesusahan. Ingat, itu membuat Allah mengingat. Allah mengingat maksudnya apa? Kita itu ada di hatinya Tuhan dan ada di pikirnya Tuhan. Setiap kali lihat persembahan kita Tuhan ingat. Kok bisa Tuhan ingat? Saya jelaskan bagian terakhir begini. Saya baru lihat ketika di terjemahan King James Version. Karena ternyata kata dan Allah mengingat engkau. Ternyata terjemahan Inggris pakai kata gini. Come up for a memorial before God. Ada kata memorial. Kata mengingat itu dari kata memorial. Memorial before God. Tahu memorial? Anda kalau ke Bali di sudut jalan Legian dia. Ujung apa nama Legian betul ya. Itu ada namanya satu bangunan monumen memorial. Memorial 2002 betul. Bom Bali 1. Itu ada 202. Ya. Itu mati di situ. 202 orang mati dari 22 bangsa. Kok jadi kebetulan ya 2002 yang 22 bangsa, 202 yang meninggal itu. Korban bom Bali itu.
Itu ada tugu monumen memorialnya. Setiap orang lewat di situ, oh dulu pernah ada korban bom Bali. Lihat itu langsung ingat peristiwa bom Bali 1. Ngerti maksud saya? Ketika Anda doa dengan tulus setiap hari, Anda memberi korban persembahan, Anda memberi buat pekerjaan Tuhan, Anda mengembalikan milik Tuhan perpuluhan, Anda memberi sedekah, menolong orang susah, orang miskin yang perlu dibantu. Itu naik ke hadirat Allah. Dan setiap kali Tuhan lihat, saben kali, setiap kali Anda kerjakan itu kayak tugu memorial. Tuhan lihat itu langsung ingat, oh ini pemberian orang ini, oh ini pemberian ini, tulus dia. Tuhan ingat. Kalau Tuhan ingat setiap apa yang kita lakukan. Jadi setiap kali Tuhan lihat doa kita. Lihat, jadi gini ya, doa yang tulus, pemberian tulus. Itu kayak monumen yang berdiri. Selalu lihat, oh ini orang ini tulus. Kalau Tuhan mengingat kita di hati, di pikirannya, pasti Tuhan tolong kita. Waktu Anda kesesakan, dikasih jalan keluar. Waktu Anda berdoa, ditolong, dijawab sama Tuhan. Ada buntu jalannya, dikasih jalan keluar. Ada butuh berkat, dikasih rezeki sama Tuhan. Kenapa? Tuhan ingat, sudah ingat di pikiran, di hatinya kepadamu. Kenapa? Karena kau punya kayak tugu memorial gitu di hadapannya Tuhan. Jadi saya berharap bisa nangkep ya. Apa yang saya sampaikan ini, doa yang tulus setiap hari kita kerjakan. Kemarin, hari ini, pemberian kita yang tulus itu kayak monumen memorial di mata Tuhan. Tuhan tuh bisa lihat, oh tahun kemarin, hari kemarin, Tuhan ingat. Dan itu karena Tuhan ingat, membuat setiap kita kesesakan, Tuhan tidak tahan. Udah jatuh cinta sama kita, pasti kita ditolong. Ingat, dia juru selamat atas hidup kita, atas keluarga kita, atas usaha pekerjaan kita. Kalau dia sudah ingat sama kita, mengingat kita terus, masa Tuhan diam saja ada dalam persoalan? Makanya belajar jadilah punya kriteria keistimewaan seperti tentara yang namanya Cornelius. Punya penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Takut akan Allah. Iya kan? Miliki dalam kehidupan kita. Makanya terakhir kita belajar. Dia bukan hanya memberi sedekah, tapi doanya senantiasa. Apapun dihadapi dengan ini, saya percaya dalam kesesakan kita, Tuhan ingat kita dan memberikan jalan pertolongan pada setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa.